Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian Riset dan Teknologi atau Badan Riset dan Inovasi Nasional dan juga Kampus Merdeka yang telah mengadakan program Talenta Inovasi Indonesia tahun 2021 dan telah memberi saya kesempatan dapat ikut serta dalam program tersebut. Dengan judul penelitian atau perancangan yaitu pengembangan sistem informasi kependudukan berbasis web di Kelurahan Baruga 2, Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Majene. Dengan adanya kegiatan dan perancangan sistem informasi ini, diharapkan dapat memudahkan dan meningkatkan mutu pelayanan kantor kelurahan menjadi sistem yang lebih terkomputerisasi dalam hal administrasi data kependudukan masyarakat, mulai dari proses penambahan, perubahan, penghapusan data, dan proses administrasi penduduk lainnya. Dan juga layanan permohonan atau pengajuan surat pengantar mulai dari surat pengantar ganti KK dan KK baru, surat keterangan tidak mampu, surat keterangan usaha atau pengantar usaha mikro, surat keterangan penghasilan orang tua, surat keterangan kelahiran ataupun kematian, dan surat keterangan lainnya. Baiklah, langsung saja kita ke sistem informasi yang telah dikembangkan. Ini dia sistem informasi kependudukan Kelurahan Baruga 2 dengan nama domain yaitu sikelbaruga2.my.id. Pertama-tama kita akan diarahkan ke halaman login. Untuk login kita dapat masukkan username dan password yang tersimpan. Di sini saya menggunakan contoh username dan password yaitu admin dengan password admin. Username dan passwordnya dapat kita ganti nanti di dalam sistemnya. Langsung saja kita login. Akan tampil notif login berhasil jika password dan username yang dimasukkan cocok, dan akan muncul login tidak berhasil jika salah satu daripada mereka salah. Terus oke. Kemudian akan diarahkan ke halaman dashboard. Seperti ini halaman dashboardnya. Di sini ada tertera keterangan berapa jumlah penduduk, jumlah kartu keluarga, jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki, berjenis kelamin perempuan, jumlah data kelahiran, data kematian, data pendatang, dan juga data pindah. Kemudian kita masuk ke halaman data kependudukan. Di sini terdiri dari dua, yaitu yang pertama ada data penduduk. Data penduduk ini berfungsi untuk menambahkan penduduk dan juga melihat data daripada penduduk, seluruh data penduduk di Kelurahan Baruga 2. Di sini contohnya ada 3 list data penduduk. Di sini yang akan tertera yaitu nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, alamat, nomor KK, dan aksi yaitu berupa lihat profil atau edit dan juga hapus. Kemudian ini button tambah data. Sini ada form yang akan diisi sesuai dengan data penduduk, mulai dari nick, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah, alamat kelurahan, RT RW, agama, status perkawinan, pekerjaan, lingkungan, pendidikan, dan kewarganegaraan. Kemudian akan ada tombol button simpan ataupun batal jika tidak jadi untuk menginput data tersebut. Selanjutnya yaitu data kartu keluarga. Sama halnya dengan data penduduk, di sini akan tampil list data kartu keluarga yang telah disimpan. Di sini ada pilihan anggota kartu keluarga, aksinya itu lihat atau ubah,
kemudian hapus. Tambah datanya berupa form isi tambah data kartu keluarga. Tapi caranya itu kita dapat memilih langsung kepala keluarganya dengan dari data penduduk yang telah ada. Di sini pilih datanya, bisa dicari namanya atau nicknya. Kemudian jika sudah ada yang dipilih, pilih cetak, lalu dia akan ke arah seperti ini tampilannya. Dia akan tersimpan seperti ini, kemudian bisa menambahkan anggota. Kita pilih anggotanya lagi dari data penduduk, kemudian pilih hubungan keluarganya mulai dari istri, anak, orang tua, mertua, menantu, cucu, atau famili lain. Kemudian tambah, lalu akan tertera di kolom ini. Contohnya begini ya. Misalnya Nadir. Misalnya Sudiarna, kita pilih dia sebagai istri. Terus tambah. Data berhasil, oke. Lalu akan otomatis tertambah ke tabel data keluarga. Selanjutnya ada bagian sirkulasi penduduk. Di sini ada data lahir, data pindah, data kematian, dan data pendatang. Contoh yang pertama yaitu data lahir. Sama halnya dengan data-data terdahulu. Di sini ada button tambah data. Di sini ada list seluruh data yang telah ditambahkan, data kelahiran. Ini form daripada data kelahiran, mulai dari nama bayi, tanggal lahir, tempat lahir, jenis kelamin, nama ibu, nama ayah. Kemudian disimpan dan akan muncul nanti di list data keluarga, data lahir seperti yang sebelumnya. Sama halnya dengan data pindah, data kematian, dan data pendatang. Untuk lebih mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke bagian fitur selanjutnya, yaitu cetak surat keterangan. Di sini ada beberapa surat yang dapat dicetak, mulai dari suket domisili, surat keterangan kelahiran, surat keterangan kematian, surat keterangan penghasilan, surat keterangan tidak mampu, surat keterangan usaha, surat keterangan pindah. Contoh yang pertama yaitu surat keterangan domisili. Di sini caranya kita tinggal memilih data penduduk, contohnya Anggi. Terus kita langsung cetak suratnya saja. Otomatis dia akan mengarah ke fitur print. Jadi suratnya dapat kita print langsung atau kita save ke PDF. Ini layoutnya landscape, coba kita portrait. Dia akan otomatis berbentuk surat keterangan domisili. Nomor suratnya itu langsung otomatis ya. Terus langsung ada tanda tangan lurah baruganya. Selanjutnya ada contoh surat keterangan kelahiran, surat keterangan kematian. Di situ data penduduknya. Di sini data penduduk daripada surat keterangan kelahiran, kematian itu nanti dipilih penduduknya itu berdasarkan data lahir dan data kematian. Sama saja nanti dia akan mengarah ke suratnya, lalu bisa di print ataupun disimpan ke PDF. Selanjutnya ada surat keterangan penghasilan.
sini surat keterangan penghasilan itu berbeda formnya. Kita harus menambahkan dulu, contohnya tambah penduduknya di sini. Lalu kita isi gaji per bulannya sesuai dengan gaji yang akan diterapkan ke surat penghasilan. Terus tambah, nanti kita pilih ulang lagi datanya karena belum ada yang di-save, jadi di sini nanti langsung ke cetak surat. Dia akan menuju ke contoh surat penduduk. Kita coba satu, gajinya misalnya 1 juta, terus tambah, terus di sini kita dapat pilih data ini as real, cetak surat. Dia akan otomatis lagi ke suratnya, ke cetak suratnya. Selanjutnya surat keterangan usaha misalnya, sama aja dia formnya kurang lebih sama dengan surat penghasilan, tapi yang dimasukkan yaitu jenis usahanya. Kita pindah ke fitur selanjutnya saja, yaitu laporan kependudukan. Di sini laporannya kita bisa cetak mulai dari data penduduk dan data kartu keluarga. Contohnya yang pertama itu data penduduk. Di sini laporan data penduduknya itu langsung otomatis bisa dicetak. Jadi seluruh data penduduknya bisa langsung dicetak. Sama dengan data kartu keluarga dan data lahir, meninggal, pendatang, dan berpindah. Selanjutnya ada fitur pengguna sistem. Di sini kita dapat mengorganisir atau mengelola data user atau data pengguna. Contohnya di sini ada satu user, yaitu saya Aisyah Medina, username-nya admin, nanti passwordnya juga. Di sini ada aksi kita dapat mengubah dan dapat menghapus. Ada button tambah data juga. Selanjutnya yang terakhir yaitu tombol logout. Contoh ini. Apakah Anda yakin akan keluar? Oke. Lalu kita ke halaman login. Baiklah, itu saja sedikit pemaparan mengenai sistem informasi kependudukan Kelurahan Baroga 2 yang telah saya rancang dan kembangkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih telah memberi saya kesempatan dapat mengikuti program Talenta Inovasi Indonesia ini. Dan juga saya memohon maaf jikalau ada kata yang kurang pantas yang telah saya lontarkan tadi dan ada penjelasan yang kurang dimengerti. Saya berharap hasil luaran ataupun output daripada penelitian saya ini dapat diterima dengan baik dan dapat bermanfaat bagi instansi sesuai dengan tujuan daripada penelitian ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.